Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dewi Apriani, CGP Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Pada video saya kali ini, saya akan membagikan tentang kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya, SD Negeri 14. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Kegiatan hari ini saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul bertemu lagi di sekolah yang kita cintai. Masih bisa dalam suasana hari merdeka, karena masih suasana merdeka, insya Allah semua di sini dapat mengikuti dengan semangat. Ya, salawat serta salam marilah kita sampaikan selalu kepada junjungan kita, pada tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baik kawan-kawan semua, maksud dan tujuan kami mengajak kawan-kawan semua untuk hadir di sini adalah hari ini insya Allah kami akan mendiseminasikan ilmu yang sudah didapatkan dari program guru penggerak TCA. Ada program guru penggerak yang sudah kami laksanakan sudah hampir 1,5 bulan ini. Nah, ini memang disuruh untuk berbagi langsung kepada rekan-rekan di sekolah, ya, supaya ilmu ini semuanya tersampaikan kepada kawan-kawan semua. Ya, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hari ini. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul bertemu lagi di sekolah yang kita cintai, masih bisa dalam suasana hari merdeka, karena masih suasana merdeka, insya Allah semua di sini dapat mengikuti dengan semangat. Ya, salawat serta salam marilah kita sampaikan selalu kepada junjungan kita, pada tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baik kawan-kawan semua, maksud dan tujuan kami mengajak kawan-kawan semua untuk hadir di sini adalah hari ini insya Allah kami akan mendiseminasikan ilmu yang sudah didapatkan dari program guru penggerak TCA. Ada program guru penggerak yang sudah kami laksanakan sudah hampir 1,5 bulan ini. Nah, ini memang disuruh untuk berbagi langsung kepada rekan-rekan di sekolah, ya, supaya ilmu ini semuanya tersampaikan kepada kawan-kawan semua. Ya, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Dolia, tadi sudah dapat amanah dari kepala sekolah untuk mewakili kepala sekolah untuk memberikan sepatah atau dua kata-kata ataupun membuka kegiatan ini, mewakili kepala sekolah. Kepada Ibu Dolia saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan hadirannya juga kita dapat berkumpul di sini sama-sama untuk mengikuti diseminasi kegiatan calon guru penggerak budaya positif. Di sini saya mewakili kepala sekolah yang kebetulan tidak dapat hadir karena ada kegiatan rapat. Baiklah, kepada rekan-rekan guru semua, tentunya ini adalah
hal positif yang dapat kita ikuti bersama. Mari sama-sama kita saksikan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Bapak Ahmad Rizal Bakri dan Ibu Dewi Apriyani. Semoga kita mendapat, setelah kita mengikuti ini, kita mendapat hal-hal yang positif, yang baik untuk sekolah kita. Demikian sambutan dari saya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dolia, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dolia yang sudah mewakili pembukaan. Luar biasa hebat Bapak Ahmad Rizal Bakri. Baik, kawan-kawan, tepuk tangan dulu untuk Ibu Dewi Apriyani. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Dewi Apriyani sudah menyampaikan budaya positif di sesi pertama. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan 3 materi lagi yang akan kita ikuti bersama. Sebelum kita memulai ice breaking lagi, tuh, ya boleh ya. Ice breaking itu tetap duduk saja karena tadi kita pagi sudah banyak bergerak ya, tidak perlu bergerak sepertinya, jadi kita tetap duduk melihat layar di depan ya, silakan. Silakan di sini kita fokus untuk menjawab nama negara ya berdasarkan gambar yang terdapat di sana. Ini gampang sih sebenarnya. Nanti karena gampang nanti di next. Ya, apa? Baik, belum mulai ya. Mudah-mudahan dengan ice break ini lebih menyemangati Bapak dan Ibu dan lebih konsentrasi mengikuti kegiatan ini ya. Semangat lagi tentunya. Ya, benar. Oke, kita mulai. Ini nama negara, ada gambar ikan, hanya diganti dengan huruf R. Ya benar, bagus. Semangat. Silakan. Ya pintarnya. Lanjut ya. Lagi. Hah? Mesir. Iya, ada masalah. Rukun. Apa itu? Ya, ya, luar biasa guru-guru di atas ini ya, encer semua, taknya, ya, iya. Lagi bisa nggak ya? Ya berarti. Coba kita lihat ini tidak. Coba kita lihat ini tidak. Ya, nah, silakan. Panama. Coba lihat.
Yeay. Sudah ya? Oh, sudah. Ya, Mahir. Ya, Mahir ya. Oke, silakan. Tunggal. Ini saja sudah cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kawan-kawan semua, lanjut ke materi ya. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Ya udah. Kalau nggak bisa, kalau misalnya susah untuk mendefinisikan kebutuhan dasar, kira-kira coba direnung. Kira-kira kawan-kawan kebutuhannya apa? Selain BU. Ya, selain uang ya. Ya, coba. Tuh butuh kasih sayang. Di tengah butuh duit, yang di bawah tuh kayak butuh rumah, harta lah ya, kali-kali kenyamanan hidup. Tanya dulu itu ada lagi. Kira-kira yang menjadi kebutuhan kawan-kawan semuanya kalian itu bisa. Kalau Ibu Nur Hamzah mungkin ya udah justru ada simbol apa itu love berarti kasih sayang. Kira-kira kebutuhan kita sendiri apa? Itu skincare. Apa lagi? Ya, tadi selain itu apa? Cinta. Baik, benar sekali ya. Baik. Jadi next. Jadi kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Ada pertanyaan kenapa seseorang itu kadang-kadang melakukan kekhilafan, melakukan kesalahan atau apa itu namanya berada di titik yang identitasnya gagal misalnya. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar kita ini harus dipenuhi dulu supaya kita hidup pun istilahnya seimbang ya. Saya ada pertanyaan di depan ini menitikberatkan kepada murid kita sebenarnya. Selain kita manusia ini kita pernyataan ini untuk siswa kita ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kenapa ada anak yang bandel? Kenapa ada anak yang terlambat datang sekolah? Kenapa ada anak yang sering membunuh teman? Sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Sekarang kita lihat lanjut, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya benar tadi yang disampaikan oleh Bu Hamzah, kita butuh makan, ya kita butuh harta. Kemudian kita butuh rumah, yang tadi ada gambar itu, berarti itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya kebutuhan makan, kemudian rumah, ya pakaian itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya anak ini di rumah, misalnya ketika ada anak yang di rumahnya mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, biasanya anak-anak itu di dalam pergaulannya dengan sehari-hari dengan teman-temannya, dia biasanya lebih positif orangnya, seperti itu. Tapi misalnya dari rumah, misalnya anak ini kebutuhan kasih sayangnya kurang, orang tuanya mungkin tidak peduli atau tidak begitu memperhatikan anak, biasanya datang ke sekolah, anak itu malah banyak masalah, ya seperti itu sebenarnya. Jadi kita jangan langsung menjas anak itu, kamu bandel tuh, kamu ini nakal sekali, kamu ini tidak sopan. Sebenarnya mereka itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, makanya kita tanya dulu, ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, ada manusia yang mungkin, anak yang mungkin merasa ingin diakui
atau merasa di antara teman-temannya pengen dihormati, dia lebih menonjol, berarti dia itu sebenarnya mau memenuhi kebutuhan kekuasaan dia. Dia mau berkuasa sebenarnya, bukan karena dia apa itu namanya keras sama temennya atau pengen lebih unggul dari temennya, bukan ya, tapi karena kebutuhan kekuasaan. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebebasan biasanya misalnya di dalam kelas itu, bapak macam-macam dia akan belajar. Dan dia punya cara-cara lain. Tapi berarti anak itu pengen bebas. Dia pengen memilih sebenarnya metode pembelajaran yang menurut yang menjadi kebutuhan dia itu seperti apa, ya, bukan kita yang menentukan sebenarnya seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir kesenangan. Kadang-kadang kita di kelas itu ketika ada anak yang apa misalnya ya gendang meja, berarti gendang meja, kenapa ini gendang meja? Padahal dia sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya. Dia senang melakukan itu, ya. Dia senang, maka dia itu memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya, ya. Lanjut, Bu. Nah, ini akan kita diskusikan sama-sama. Kita akan diskusikan sama-sama berdasarkan tadi yang sudah saya contohkan sedikit tadi, entah paham atau tidak, ya. Tapi ini ada studi kasus, ya. Ini kita umpamakan saja. Mohon maaf jika ada kesamaan nama, karakter segala macam. Tidak bermaksud untuk apa itu namanya, iya, seperti itu. Kelihatan tidak ini, kawan-kawan? Kelihatan ya? Ibu Citra, guru wali kelas 5A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Citra, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu ketika Doni membuat makanan seperti ini? Mungkin kita sekarang ini kan apa itu namanya, karena pulang siang kan anak bawa bekal. Mungkin ada kasus seperti Doni di kelas kawan-kawan semua. Nah, sempatkah kawan-kawan semua menanyakan kira-kira kenapa dia melakukan itu? Ayo coba silakan, boleh. Mungkin karena orang tuanya kerja pergi pagi, maka tidak sempat menyiapkan bekal untuk anaknya. Tangan dulu. Jalan cepat. Kira-kira apa? Siapa lagi? Mungkin orang tuanya tidak sempat membawakan bekal. Oke, salah satunya. Yang lain. Tadi misalnya kita kaitkan dengan kebutuhan dasar tadi misalnya. Kira-kira. Ada lagi? Tidak lagi? Ya? Bapakku ngelamun. Bapakku ngelamun. Ya, ada pengalaman. Kenapa kalau bekal di rumah pisah sama orang tuanya, pisah tinggalnya sama kakek sama bapaknya kemana, ke laut gitu, mau pulang gitu. Dari rumah ya, jadi nggak bisa. Oke, baik. Ya, baik. Next, Bu. Coba kita lihat kira-kira apa alasannya. Oke, yang pertama ya, Doni memaksa meminta bekal temannya mungkin karena dia lapar. Benar, saya udah lihat tadi. Orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka ketika ada alasan seperti ini, maka kebutuhan dasar yang berusaha ia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti berhubungan dengan makanan tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke, kita lihat alasan yang kedua. Nah, mungkin dia bawa bekal, tapi dia hanya iseng baik mungkin nganggu kawan misalnya. Mungkin iseng saja nganggu kawan, mau pengen nyicip pura-pura seperti itu. Nah, kenapa? Berarti di rumah mungkin sehingga gurunya memberitahu orang tuanya. Nah, mungkin dia kurang kebutuhan kasih sayang dari rumah. Biasanya kan kalau ada anak yang bermasalah kan guru manggil orang tua, ya kan?
Nah, ketika orang tuanya datang, mungkin dia senang, berarti anak membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Oke, dari kasus tadi ada 5 alasan sebenarnya. Coba lanjut, Bu. Oke, alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Nah, mungkin dia melakukan itu supaya kawannya takut ya, atau supaya temannya itu segan sama dia. Berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lanjut. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Mungkin hari ini ayam goreng, besoknya ayam goreng, kemudian pas hari kejadian misalnya ayam goreng lagi ternyata, terus dia ganggu temennya. Nah, berarti maka Doni itu dia merasa bosan dengan makanan yang dibuat oleh orang tuanya, maka dia berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian yang terakhir, ini iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Ketika ada teman yang kesal, dia justru senang, dia justru tertawa gitu. Berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya, seperti itu ya. Inilah kebutuhan dasar manusia, ada 5. Kira-kira kalau di sekolah kita ada kejadian seperti apa supaya kita identifikasi kebutuhan dasarnya apa? Enggak kok, next saja, ya udah next saja. Oke, posisi kontrol restitusi, yes, ini materi yang kedua, restitusi. Pernah dengar restitusi Bapak dan Ibu? Sudah pernah? Belum. Saya baru saja mendengar restitusi ini ya. Berarti nanti ikutlah angkatan 12 ya. Angkatan 12 akan bertemu dengan materi restitusi ya. Nah, seorang guru ini harus paham dengan restitusi dan langkah-langkahnya. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi ini anak yang bermasalah ceritanya. Namun kita kita netralisir dia supaya menjadi anak yang lebih baik, lebih kuat karakternya ya. Oke, ketika ada anaknya bermasalah, ketika ada anak yang mengalami misalnya permasalahan ataupun kasus di sekolah, maka kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum dengan nada-nada kasar, misalnya maaf ngomong ya nanti ya seperti itu ya, itu namanya guru sebagai penghukum. Oke, 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah ya. 3, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. 5, guru sebagai pendamping. Ternyata tidak. Nah, biasanya ini guru sebagai penghukum tadi sudah saya sampaikan, biasanya dia tuh menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir atau dengan kata-kata yang kurang pantas. Berarti guru sebagai penghukum itu. Nah, hasilnya biasanya anak itu justru akan lebih memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Ya, apa dampaknya pada anak jika kita sebagai guru sebagai penghukum itu? Maka biasanya anak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, masih fokus? Masih? Mungkin bisa dicontohkan kata-katanya Pak, misalnya kalau dulu penghukum itu guru sebagai penghukum itu misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Berarti guru sebagai penghukum dengan kata itu kita. Kemudian muridnya berkata apa Pak ketika kita sering Biasanya murid itu maafkan saya ya Pak, maafkan saya ya Pak. Namun hanya apa di bibir saja. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Anak akan mengulangi ya seperti itu. Oke. 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah gurunya mungkin dengan nada yang lebih halus
tidak dengan apa? Dia dengan nada yang tinggi. Contohnya misalnya, kamu ini membuat bapak ini stres bapak doang ya. Berarti anak Bapak kecewa sama kamu. Bapak kecewa sama kamu. Ya, Berarti itu membuat rasa anak berarti anak bersalah. itu semakin merasa bersalah, ya. Gurunya berkata bagaimana Pak? Ya. Kamu itu seharusnya kan kamu sudah tahu ibu ini capek sekali, nah ibu stres. Ya, ujung-ujungnya hasilnya anak menjadi rendah diri, ya, seperti itu. Oke. Kemudian guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman biasanya berbicara dengan yang santai, ya. Guru sebagai teman. Bisa guru itu sebagai teman. Ayolah, misalnya lakukan ini demi ibu, demi bapak, ya. Kamu kan ingat dulu bapak pernah bantu kamu kan? Ayolah bantu bapak, ayolah bantu ibu. Berarti guru sebagai teman. Namun untuk guru sebagai teman ini biasanya anak itu akan tergantung pada guru itu. Ketika tidak ada guru itu, lah dia mulai lagi. Dia hanya suka atau cinta sama guru yang tadi, yang menganggap dia sebagai teman. Ketika tidak ada guru itu, sudah berulang lagi, seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer, ya. Nah, sebagai manajer ini biasanya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya sudah kita buat keyakinan kelas misalnya. Kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Pak, kita tidak boleh dapat terlambat. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Seperti itu, tanya seperti itu. Terus kita cari solusi secara bersama. Kalau guru sebagai manajer tadi, kita cari solusi bersama dengan anak. Anaklah yang mencari solusi dari dalam dirinya. Ya, kita hanya membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, lanjut. Nah, dari kelima posisi kontrol restitusi ini, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, dan bukan sebagai pembuat merasa bersalah. Kita disuruh untuk memposisikan kita sebagai manajer. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, jadi bukan dengan ekspresi wajah yang misalnya matanya melotot atau misalnya giginya itu. Coba lihat ekspresi ibu ini, ya, sama muridnya. Ya, lihat. Nah, seperti inilah, ya. Sebenarnya ini video kegiatan restitusi dan pas sekali di capture mungkin ya. Sehingga seperti inilah sebenarnya posisi manajer antara guru dan siswa. Editornya bagus nih. Ya, seperti inilah sebenarnya. Jadi anak itu menemukan menyadari kesalahannya dan dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan, tentunya dengan dipandu oleh guru atau diarahkan oleh guru. Nah, seperti itu. Lanjut dulu. Nah, kalau ini ya sama, beda ekspresi, tapi seperti inilah sebenarnya kita posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Kita diharapkan menjadi seorang manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Ya, lanjut. Oke, materi terakhir ya, segitiga restitusi. Nah, restitusi ya, tahapan dalam segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita menangani siswa yang bermasalah, kita diharapkan untuk menggunakan
tahapan-tahapan dalam ketiga restitusi ini ya. Jadi jangan istilahnya langsung menghukum atau langsung konsekuensinya apa, tidak. Tapi kita harus menggunakan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang lebih sukses. Nah, biasanya pada tahap menstabilkan identitas ini guru akan berkata, misalnya ketika ada anak yang berbuat salah misalnya, tidak apa-apa kamu berbuat kesalahan. Salah itu adalah manusiawi. Semua orang mungkin pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, itu namanya menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Biasanya kalimat yang disampaikan ketika validasi tindakan yang salah ini, biasanya ketika memvalidasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, kita tanya dulu alasannya kenapa, ya. Mungkin karena kebutuhan dasar tadi. Nah, kamu boleh, misalnya pada saat dia bermasalah, misalnya membentak temannya, nah, sudah seperti itu, jadi berkelahi misalnya. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Maksudnya jangan apa di sini ya. Kalau komentar yang sudah membentak saja, jangan ke arah yang lebih lagi, misalnya memukul seperti itu. Jadi kita harus sampaikan ke anak, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi Bapak berharap kamu harus menambah sikap yang baru. Maksudnya harus lebih baik ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, tanyakanlah seperti itu ke anak dalam memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dalam menanyakan keyakinan, misalnya kawan-kawan menanyakan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Ini Dimas, kamu tahu tidak disiplin itu penting? Kan mereka Dimas kan terlambat ceritanya karena antara adiknya ke TK, jadi dia terlambat datang ke sekolah, jadi saya restitusi dia. Jadi alasan dia karena mengantarkan adiknya ke TK dulu Pak, kata dia. Ya. Berarti Dimas sudah melanggar apa? Kesepakatan kita disiplin ya Dimas. Ya. Kamu paham tidak Dimas kalau disiplin itu penting buat kita? Kamu tahu tidak Dimas bahwa disiplin itu penting buat kita? Tahu Pak. Kalau kamu tahu, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa disiplin? Nah, tanya-tanya seperti itu sehingga nanti anak akan termotivasi dalam dirinya supaya bersikap disiplin ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanya-tanya seperti itu. Baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Next. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Kawan-kawan semua, ini yang dapat saya sampaikan. Kata bila tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3. Baik teman-teman, demikian tadi presentasi yang sudah saya sampaikan bersama Ibu Dewi. Ada 6 budaya positif yang sudah disampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, tanya. Ya, silakan Ibu. Apa? Tanya ya. Makasih Pak ya. Studi kasus ya Pak ya. Di sini saya pribadi sebagai guru kewalahan dengan anak-anak di dalam kelas yang Bertanya, kami persilakan. Ya, tanya. Ya, silakan Ibu. Apa? Tanya ya. makasih Pak ya. Studi kasus ya Pak ya. Di sini saya pribadi sebagai guru kewalahan dengan anak-anak di dalam kelas yang satu ini saya ingin tanya gimana caranya menanggapi supaya anak ini kalau di rumah dia susah, di kelas dia susah, di kelas apalagi Pak ya, di rumah dilembutin, dikasih sayang, kita sebagai ibu Yona jangan ini, dia tidak nurut, dikerasin malah dia berusaha susah kayak saya di sini sama ini selama saya di sini di sekolah ini sudah lama ya. Baru inilah saya mendapatkan anak macam ini. Jadi tolong gimana caranya supaya anak itu sikapnya ke saya gembira, sedih ya Pak. Kayaknya saya tidak berhasil jadi guru karena anak tuh setiap kali saya suruh dia apa namanya tidak nurut lah sama saya. Lima semuanya tidak nurut. Maksud saya gimana caranya saya tuh sebagai guru tuh supaya dia tuh nurut, ya. Maksud saya itu jangan bobles lah. Saya tetap sama-sama tuh. Disayang, tidak mempen, di kantor dia curhat lah ini Pak ya, curhat. Kemarin itu anak berkebutuhan khusus saya dapat masih nurut. Yang ini kayaknya tidak berkebutuhan khusus, gurunya kayaknya berkebutuhan khusus. Yang satu ini susah saya Pak. Yang kemarin tuh emang Tuhan menguji ya, benar kata Ibu ini. Kemarin itu saya dapat berkebutuhan khusus masih nurut sama saya Pak. Kalau disayang dia nurut. Ini tidak nurut sama sekali sama saya Pak. Gimana caranya menurut Pak? Kalau dapat anak kayak gitu. Oh Ibu ya, Ibu pembimbing. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Arpa. Untuk teman-teman semua, saya di sini coba menjawab sesuai dengan apa yang sudah ditanamkan ke kami sebagai calon guru penggerak. Intinya kita sama Bu Arpa dan semua teman-teman guru penggerak mungkin hampir di seluruh Indonesia pun merasakan hal yang sama. Tidak mudah menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi beliau itu ya Imam Sosikulodo, Imam Dia Karso,
foto berguru Handayani. Tidak mudah enggak Pak, enggak dibaca semudah kita membalikkan telapak tangan. Tadi diselipin kata oleh Pak Rizal sabar. Sabar itu kunci utama. Cuma kan tanpa reaksi pun kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah ini yang pelan-pelan harus kita ubah sebenarnya. Jujur saya sendiri pun Bu Arfa masih merasa ngatasinnya gitu kan. Tapi saya coba menjawab sesuai dengan materi hari ini, yaitu segitiga restitusi tadi. Jadi ada tahapan-tahapan Bu Arfa ternyata Bapak Ibu semua. Saya pun menurut guru-guru atau pengajar praktik kami di atas kami lagi, memang kami sudah diminta untuk menerapkan, dilatih, karena kalau tidak dilatih segitiga restitusi ini tidak bisa jalan. Jadi pertama yang harus kita lakukan sama-sama, Bu Arfa pernah manggil dia secara khusus, menstabilkan identitas dia. Maksudnya kenapa dia sampai berbuat macam itu? Cuma memang berkali-kali aku sampaikan bahwa tidak mudah, karena kalau murid kita di kelas itu cuma 10-15 orang masih bisa terpantau, karena memang inilah kondisi kita sekolah negeri. Kalau sekolah swasta di kota-kota besar kan satu kelas hanya 15 orang, mungkin secara bisa kita kontrol dengan baik. Nah, kalau misalnya kita sekolah negeri ini kan pelan-pelan, kalau itu menurut saya pelan-pelan, sesuai dengan apa yang sudah kami dapatkan. Inilah idealnya menjadi guru, walaupun tidak mudah. Sekali lagi Bu Arfa, tidak mudah memang di teorinya, tapi insya Allah kita praktekkan butuh waktu. Tidak mudah, butuh waktu, bukan sekali made, sekali manggil langsungnya berubah, besok dah Bu Arfa, mohon maaf lahir batin, kita sama-sama. Cuma yakinlah bahwa ciptaan Allah itu punya kelembutan. Itu yang kita yakini, bahwa Allah itu maha baik, ciptaan dia itu pasti baik. Seburuk-buruknya manusia ada baiknya. Jadi kita manfaatkan tuh, baiklah, yakinin tuh, baiklah. Kalau menuntun, ya kita harus menuntun. Kita tidak usah menuntut apa yang bakal terjadi ke dia ya Bu. Kita tidak usah menuntutnya jadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan menjadi anak yang macam mana. Itu menurut yang kita pelajari itu salah besar. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun mereka, kodrat mereka masing-masing. Nah, dengan segitiga restitusi ini, kalau diikuti dengan baik, insya Allah ada perkembangan. Pertama, panggil dia, tanya kebutuhan dasar apa. Kita mulai sama-sama menyelidiki nih, kebutuhan apa yang kurang, Neo. Karena kalau kita langsung ngejudge tadi kata Pak Rizal, semua kita pun stres sendiri. Berarti kita dalam 3 koriko anak Bu Arfa di kelas tuh, kata Bu Arfa resiko abden longer. Itu membebani pikiran Bu Arfa sendiri dan usikku juga di kelas macam itu. Di kelas macam itu, jadi panggil, tanyakan, distabilkan dulu. Ibaratnya kata kita di netral dulu. Cuma memang berat Bu Arfa, jujur berat. Tapi harus kita laksanakan, harus kita lakukan, karena kita nyemplung di sini, kita berada di sini, kita sebagai guru. Inilah kita dengan segala macam kekurangan, kita harus sepi di depan mereka. Kita harus kayak dewa di depan mereka tanpa cacat. Padahal kita ada masalah di rumah. Kita berat hidup sebenarnya. Tapi sekali lagi tidak menyepelekan siapapun. Ini untukku sendiri, pemahamanku sendiri. Inilah yang harus kita lakukan. Setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan dia yang salah melalui keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya dia melanggar, kalau contoh Pak Rizal tadi itu, iya, dia ngomong mengajar. Kalau saya kemarin Bu Arfa, anak tuh telat hadir. Kemudian yang kedua tuh ngata-ngata orang tua. Selama ini kan jadi budaya nih di sekolah, kadang-kadang ngata pak. Nah, pembelaan dia setelah saya tanya, nah apa aja macamnya, ngapa ngata orang tua? Jadi ngata makku dulu. Kapan? Dulu Bu. Kapan dulunya? Waktu kelas 4. Itu kan ibaratnya dia butuh perhatian bayi sebenarnya. Sebenarnya masalah itu sepele. Setelah kita sampaikan lah, sebenarnya masalah kami sepele ya. Sampai saya bercanda juga Bu Arfa. Melampas 40 nak saksi gila dirilek. Kambing sapi lah jadi korban.
kita minta tanggung jawaban tuh ibarat lama. Jadi kita ajak dia, cuman memang tidak mudah buat anak muda. Apalagi kita kan punya sisi cemana sebagai manusia biasa. Setelah memvalidasi tindakan dia itu bahwa dia itu tidak benar dengan melakukan macam itu, saya bilang, nah berkata-kata ada sudah selesai masalah. Nah baru kita pancing, pernah ada bikin keyakinan kelas. Nah kalau tidak dibuat keyakinan kelas emang susah buat apa. Tapi ketika mereka pernah dilibatkan untuk berdiskusi kayak ini, ingat bahwa pernah meyakini bahwa udah jadi kata-kata orang tua. Nah itu yang kita balikin ke dia. Dulu siapa tuh yang ngomong nggak boleh kata pulang bu, nah sekarang kalanggar. Tapi menurut Bu Arfa mungkin terlalu manis untuk menyelesaikan masalah. Tapi beginilah ideal. Beginilah idealnya. Kita ngomong masalah idealnya kita sebagai guru profesional. Dalam kenyataan memang tidak semudah teori, tapi ini harus kita mulai sedikit kita harus jalankan. Apapun, memang letih buat apa? Kalau kita ngomong letih pasti letih. Tidak ada yang tidak letih, pasti letih. Apalagi notabene anak kita nih, lingkungan kita nih, kita tahu sama-sama tahu lah. Nah, yang paling efisien juga salah satu yang libatkan orang tua. Jangan sampai kita di sekolah telah menerapkan segitiga restitusi, pulang ke rumah entah hati. Mereka tidak disiplin, makan seenak-enak. Kita harus, orang tuanya harus kita minta pertanggungjawaban bersama untuk menjalankan segitiga restitusi ini. Karena ini bukan mutlak kerjaan guru, ini juga kerjaan orang tua. Orang tua harus mulai merubah cara mendidik anak. Jadi kita balance dengan orang tua. Jangan bilang bahwa orang tua di sini jangan begitu. Tetap harus kita libatkan. Cari siapa orang tuanya. Libatkan mereka, datangkan mereka, minta pertanggungjawaban mereka sama-sama. Karena mereka harus bertanggung jawab. Bukan menyerahkan bulat-bulat ke kita lah bentuk nih, kita lah macam ini semanis mungkin, pulang ke rumah entah lagi itu kerja double. Ini yang kami dapatkan. Kalau kata Bu Arfa cara lemah, dia kena, cara keras dia kena. Kalau cara keras memang tidak ini. Tegas boleh Bu Arfa. Tegas jadi salah, benar. Tapi kalau melasah jangan. Nah kata-kata yang disampaikan Pak Rizal tadi yang ada contoh-contoh kata-kata itu mulai sedikit-sedikit kami lokali harus mengimbaskan. Padahal kami yang sering ngomong macam itu. Saya pribadi yang sering mengeluarkan kata-kata itu malah tertampar, tapi tidak mengapa-apa. Tidak di manusia yang sempurna, yang penting kita berniat berubah ke hal yang lebih baik. Itu sebuah apa? Lemah gila jangan, karena memang kalau salah ya salah. Dapat jadi lemah. Tegaskan. Ada konsekuensi kalau melanggar. Bisa, insya Allah bisa. Malah kelas 2 pendekatannya beda pula. Pendekatannya lebih ke komunikasi buat minta bantuan dengan orang tua. Ada apa sebenarnya anak kita nih? Misalnya. Karena tidak ada kata PPKI sih. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Tergantung kita kawal. Nak deh kita selesai. Sudah? Itu yang saya ketahui buat bapak mama. Beragi drama, tapi inilah adil. Mungkin ada yang Pak Rizal lah, gelisah dari tadi pengen ngomong. Satu lagi kawan-kawan. Satu lagi.
Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan walaupun dengan banyak keterbatasan kami dalam menyampaikan materi dan juga menjawab permasalahan yang ada, saya yakin dan sangat-sangat yakin percaya bahwa Bapak Ibu semua punya filosofi sesuai dengan filosofi yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau tidak mungkin kita selamanya kawa berada di tengah-tengah anak-anak yang bukan dari rahim kita sendiri, kawan kita ngurus. Bahkan saya pernah membandingkan kepada anak-anak, coba tanya mak kamu di rumah, kawan yang ngurus kita. Anak paling full 4 di rumah mak kita ngaro-ngaro yang teriak-teriak, apalagi dihadirkan 34 orang. Jadi mohon nak kita kerjasama. Ibu manusia biasa, ibu punya aturan kalau di kelas macam itu Ibu Arpa. Saya yakin Bu Arpa pasti lebih hebat dari saya. Cuman Bu Arpa becak-caknya nanya-nanya. Mudah-mudahan setelah ini kita semua dapat menjadi guru yang dirindukan